Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Fisabilillah dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara NPM 022309. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan materi saya mengenai tentang karya ilmiah yang diajukan untuk tugas mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Astuti MDP. Langsung saja, sini saya akan membahas apa itu definisi karya ilmiah. Karya ilmiah ini adalah karya tulis yang diisi berusaha memaparkan sesuatu, pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang penulis atau peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal logis dan sistematis untuk memberikan fakta seakurat mungkin tanpa kebiasaan opini dan logika semata pada para pembacanya. Sementara itu, menurut tim Kemdikbud 2017 halaman 175, karya ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi mengenai fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Contohnya, seperti tentang ilmu pengetahuan alam, teknologi, seni yang diperoleh melalui studi perpustakaan atau penelitian, dan pengalaman pengetahuan orang lain. Selanjutnya, manfaat karya ilmiah. Manfaat itu sendiri yang pertama untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Lalu yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan sebagai berbagai dari narasumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk meneliti selanjutnya. Karya ilmiah itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada objektif, fakta dan data yang diungkap berdasarkan kenyataan yang sebenarnya adalah cerminan dari keobjektifan. Objektif juga berarti setiap pernyataan dan simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar opini pribadi. Yang kedua, netral. Kenetralan ini dapat terlihat pada setiap pernyataan tulisan ilmiah yang melibatkan kepentingan menggunakan pihak tertentu. Oleh karena itu, karya ilmiah biasanya banyak menggunakan bahasa persuasif seperti pada artikel populer. Yang ketiga, sistematis. Uraian yang dihadirkan dalam karya ilmiah dapat dikatakan sistematis jika mengikuti pola pengembangan tertentu yang dirancang khusus agar efektif untuk kebutuhan tertentu. Yang keempat, logis. Maksudnya di sini adalah pola penalaran yang digunakan tepat sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kelima, menyajikan fakta. Karya tulis ilmiah harus faktual, yakni harus benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, tidak leonatis. Maksudnya di sini cara penyampaian menggunakan kalimat yang efektif, tidak boros kata atau terbelit-belit tetapi langsung menuju sasaran. Dan yang terakhir, bahasa ragam formal, yaitu yang digunakan untuk mencegah kesalahpahaman. Bahasa sampai terlalu cepat berubah di masa-masa dan memiliki ciri khas makna yang berbeda antara daerah. Oleh karena itu, Indonesia yang baik, oleh karena itu bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah pilihan utama dalam menulis karya ilmiah. Nah, di sini kita memasuki jenis-jenis karya ilmiah, yaitu yang ada tiga. Yang pertama ada bentuk populer, artinya karya ilmiah ini bentuk populer dapat diungkap dalam bentuk karya ringkas, berupa paragraf, bebas tanpa subjudul. Ragam bahasanya biasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Lalu yang kedua ada bentuk semi formal. Secara garis besar, struktur
karya semi formal ini terdiri atas halaman, lalu yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat pendahuluan, yang kelima simpulan, yang keenam ada pembahasan, dan yang ketujuh ada daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semi formal umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, biasanya seperti makalah dan tugas akademis dan yang lain-lain. Yang ketiga, bentuk formal. Bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Biasanya bentuk ini digunakan dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Struktur atau unsur karya ilmiah bentuk formal ini meliputi yang pertama yaitu judul, yang dua tim pembimbing, yang ketiga kata pengantar, dan yang keempat ada abstrak, yang kelima daftar isi, yang keenam pendahuluan, yang ketujuh bab telaah pustaka atau kerangka teoretis, yang kedelapan ada bab metode penelitian, yang kesembilan bab pembahasan hasil penelitian, yang kesepuluh ada bab simpulan rekomendasi, yang ke-11 ada daftar pustaka, yang ke-12 ada lampiran, dan yang terakhir ada riwayat hidup. Nah, lalu memasuki struktur karya ilmiah, yang pertama judul, maksudnya juga mencerminkan dari konsistensi dengan ruang lingkup variabel-variabel yang meliputi masalah penelitian. Tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Lalu yang kedua ada pendahuluan, terdiri dari yang pertama latar belakang masalah, lalu yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan karya ilmiah, dan yang keempat ada manfaat. Lalu yang ketiga dalam struktur karya ilmiah ini adalah kerangka teoretis. Bagian ini mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori relevan dengan hal yang dibahas dalam karya ilmiah. Lalu yang keempat ada metode penelitian. Penelitian ini dapat digunakan bermacam metode penelitian yang disesuaikan dengan tujuan atau kebutuhan itu sendiri. Yang pertama metode deskriptif, lalu yang kedua ada metode eksperimen, dan yang ketiga ada metode penelitian tindak kelas. Lalu yang kelima dalam struktur karya ilmiah ada pembahasan. Memasuki pembahasan, bagian ini berisikan paparan mengenai isi pokok karya ilmiah, data yang telah diperoleh dalam penelitian seperti hasil wawancara, survei, atau pengamatan, dibahas dengan berbagai sudut pandang dan diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Lalu, memasuki kesimpulan dan saran. Simpulan adalah pemaknaan kembali atau sintesis, gabungan, yang dimaksud gabungan dari seluruh unsur penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka itu sendiri yang dimaksud sebagai salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber-sumber bacaan atau referensi. Yang terakhir, referensi merupakan sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Itu tadi materi dari saya mengenai karya ilmiah. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.